warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Dalam kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai materi pengantar induksi matematika yang dikhususkan dengan temanya yaitu notasi sigma. Materi ini dikhususkan untuk materi matematika wajib kelas 11. Nah, untuk notasi sigma ini dilambangkan dengan ini itu suatu huruf Yunani yang artinya adalah penjumlahan. Notasi sigma ini yang bentuknya seperti ini digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan yang bentuknya sangat panjang. Nah, penjumlahannya ini penjumlahan dari jumlah suku-suku suatu deret. Nah, ini biasanya deretnya itu suatu deret dari suatu variabel yang berindeks. Nah, sekarang kita lihat definisinya dari notasi sigma itu sendiri. Misal ada suatu barisan berhingga, yaitu U1 atau suku ke-1, U2 suku kedua, U3 terus sampai suku ke N atau UN dengan N-nya lebih dari 1. Jadi supaya dikatakan suatu barisan itu ada syarat minimal N-nya yaitu 2. Jadi terdapat 2 suku, ya, minimal 2 suku yaitu U1 dan U2. Maka jumlah dari N suku pertama, maksudnya jumlah dari N suku pertama ini U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah terus ditambah sampai suku ke N. Nah, itu maksud dari jumlah dari N suku pertama. Nah, ini dapat dinyatakan dengan notasi sigma yang bentuknya adalah sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK, ya. Yang secara umum di sini bentuknya adalah sigma K sama dengan 1 sampai UN UK. Ini sama saja dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah terus ditambah sampai UN. Nah, jadi di sini penjumlahan dari suatu barisan berhingga U1 sampai UN ini yang bentuknya sangat panjang, ini yang bentuk panjang tadi, ini penjumlahannya, ini dapat diringkas, ya, dapat diringkas dengan suatu notasi sigma. Ini suatu notasi yaitu yang dikenal dengan notasi sigma. Sekali lagi ini adalah berasal dari suatu huruf Yunani, ya, ini suatu huruf Yunani. Ya, jadi dapat diringkas dengan suatu notasi sigma. Nah, ini definisi umum dari suatu notasi sigma. K sama dengan 1 ini maksudnya adalah suatu batas bawah. Suatu batas bawah dari suatu barisan, ya, yang kita jumlahkan tadi. Nah, di sini mulai dari U1 berarti K-nya sama dengan 1. Ini tidak mesti 1. Boleh berapa saja kalau kita menjumlahkannya dari U3 tambah U4 ditambah U5 sampai UN, berarti di sini mulai dari K-nya sama dengan 3, berarti kan ini mulai dari 3. Nah, untuk N ini adalah batas atas, ya, batas atas untuk N ini. Nah, N ini batas atas berarti karena di sini sampai N, ya, sampai suku ke N, maka di sini N. Kalau kita menjumlahkannya sampai suku kelima, berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5, maka N-nya adalah sampai 5. Nah, itu kira-kira penjelasan umum dari notasi sigma ini. Sedangkan UK ini adalah suku ke K-nya. Nah, K-nya kita ganti dengan 1, dengan 2, dengan 3 sesuai dengan di sininya, ya, mulai dari 1 sampai ke N itu. Nah, contohnya misalkan di sini ada suatu notasi sigma dengan bentuknya adalah sigma K sama dengan 1 sampai N dari 18K, ya, dari 18K. Dan di sini suruh menentukan hasilnya. Untuk menentukan hasilnya ini kita
uraikan dulu ya ke dalam bentuk penjumlahan suku-sukunya. Nanti kita lihat di pembahasannya. Nah, sedangkan yang kedua ini kita suruh menentukan hasil juga dari sigma ya, I sama dengan 1 sampai 5 dari 10 dikurangi 3I. Nah, ini tidak mesti K, boleh I, ya boleh saja N, serta boleh yang lainnya. Ini tidak baku ya, tidak baku K. Oke, sekarang kita lihat untuk penyelesaiannya. Ini penyelesaian dari masing-masing soal tadi. Untuk contoh 1 yang nomor 1 tadi, yaitu disuruh menentukan nilai dari sigma ya, K sama dengan 1 sampai N dari 18K ini. Berarti kita ganti K ini, huruf K ini dengan 1 sampai 6, karena batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 6. Berarti 18 kali 1 ditambah 18 kali 2 ditambah 18 kali 3 ditambah 18 kali 4 ditambah 18 kali 5 ditambah 18 kali 6, karena sampai 6 yang diminta di sini. Nah, kita amati di sini semuanya mengandung angka 18, maka 18 ini kita keluarkan sehingga sederhana bentuknya dengan menggunakan sifat distributif. Sehingga didapat 8 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6. Sebenarnya ini adalah teknik berhitung saja ya, tergantung kemampuan kalian di dalam berhitung menggunakan teknik-teknik berhitungnya. Kalau misalkan kalian mau langsung mengalihkan 1 di 18 kali 1 ditambah 18 kali 2 yang hasilnya yang pertama tadi 18 ditambah dengan 36 dan seterusnya, itu sah-sah saja ya, boleh-boleh saja, tergantung teknik berhitung dari kaliannya. Nah, kalau saya menggunakan teknik berhitung seperti ini karena kelihatannya lebih sederhana. Nah, kemudian kita jumlahkan yang dalam kurung ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 ditambah 6 menghasilkan 21. Nah, sehingga kita bisa mengalihkan 18 kali 21 yang hasilnya adalah 378. Sangat mudah sekali ya untuk menggunakan notasi sigma seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaian contoh 1 nomor 2. Soalnya tadi kita disuruh menentukan hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 10 dikurangi 3I. Berarti kita ganti I yang ada di sini dengan 1 sampai 5. Berarti menjadi 10 dikurangi 3 dikali I-nya ganti 1 ditambah 10 dikurangi 3 kali 2 ya, setelah tadi 1 sekarang 2 ditambah 10 dikurangi 3 dikali 3 ditambah 10 dikurangi 3 dikali dengan 4 ditambah 10 dikurangi 3 dikali 5. Jadi kita ganti I dari mulai 1 sampai 5 sesuai dengan definisi notasi sigma yang sudah dibahas di awal. Kemudian kita selesaikan. Pertama kita kalikan dulu 3 dengan 1 menghasilkan 3 sehingga menjadi 10 dikurangi 3. Kemudian 3 kali 2 juga kita selesaikan dulu menjadi 6. Kemudian 3 kali 3 menjadi 9. 3 kali 4 menjadi 12. Dan 3 kali 5 menjadi 10. Sehingga hasilnya adalah 10 dikurangi 3 ditambah 10 dikurangi 6 ditambah 10 kurangi 9 ditambah 10 kurangi 12 ditambah 10 dikurangi 15. Sekali lagi ini adalah teknik berhitung kalian saja. Nah, sehingga menghasilkan 10 kurangi 3 itu 7, 10 dikurangi 6 itu 4, 10 dikurangi 9 itu adalah 1, 10 dikurangi 12 negatif 12,
dan 10 dikurangi 15 adalah negatif 5. Sehingga setelah kita jumlahkan 7 ditambah 6 tambah 1 tambah negatif 2 tambah negatif 5, hasilnya adalah 5. Sangat sederhana sekali ya, karena sebenarnya dari notasi ini kita uraikan menjadi penjumlahan. Saya yakin kalau menjumlahkan gini ya anak-anak sekolah dasar pun sudah pada bisa. Ya, saya yakin apalagi kalian pasti bisa. Ini sangat sederhana sekali. Kemudian contoh yang kedua. Nah, saya ingatkan kembali, materi ini adalah konsep notasi sigma. Konsep ini merupakan pengantar induksi matematika. Jadi tujuan kita atau materi utama kita sebenarnya adalah induksi matematika. Karena dalam induksi matematika ini dibutuhkan adalah ide-ide seperti contoh nomor 2 ini. Nah, ini tolong dipahami benar nomor 2 ini, karena idenya ya, ide atau proses pengerjaannya ini sehingga muncul yang ditanyakan itu adalah sangat digunakan atau sangat bermanfaat untuk menggunakan atau untuk membahas nanti di induksi matematika di materi utama. Oke, contohnya adalah tentukan bentuk umum dari setiap deret berikut dengan notasi sigma. Di sini ada suatu deret ya, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9, itu nomor 1. Yang kedua ada deret juga 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 15 ditambah terus sampai n kuadrat. Nah, ini perintahnya adalah suruh menentukan bentuk umumnya ya, notasi sigmanya. Nah, sekali lagi idenya nanti akan kita gunakan di dalam penggunaan induksi matematika. Oke, kita lihat nomor 1 ya, dari contoh yang kedua tadi. Nomor 1 ini deretnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 9. Idenya adalah di dalam notasi sigma itu merupakan penjumlahan berurutan. Ya, ingat penjumlahan berurutan. Kalau mulai dari 1 berarti suku ke-1 ditambah suku ke-2 ditambah suku ke-3 sama suku ke-4 dan seterusnya. Kalau mau dari suku ke-2 juga bisa. Nah, tapi biasanya kita mulai dari suku yang pertama. Oleh karena itu 1 ini adalah suku pertama, 3 ini adalah suku kedua, 5 ini adalah suku ketiga, kemudian 7 ini adalah suku keempat, dan 9 ini adalah suku kelima. Berarti kalau gitu kita munculkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Angka 1 di sini di suku pertama, angka 2 di suku kedua, angka 3 di suku ketiga, angka 4 di suku keempat, angka 5 di suku kelima ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan suku-suku ini? 1 ini sama saja dengan 2 dikali 1 dikurangi 1 menghasilkan 1. Sedangkan 3 ini sama saja dengan 2 dikali 2 dikurangi 1. Kemudian 5 ini sama dengan 2 dikali dengan 3 dikurangi 1. Ya, 7 ini sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1. Dan 9 ini sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 1. Ya. Nah, jadi ini muncul angka secara berurutan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Sedangkan yang lainnya tetap ya, 2 dan 1. Di sini ada 2, 1, 2, 1, 2, 1 ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga bentuk umum dari notasi sigmanya adalah sigma K sama dengan 1 karena dimulai dari 1 sampai 5 karena dimulai sampai 5, dengan bentuk umumnya adalah 2K dikurangi 1. Nah, ini ide-ide ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Usahakan kalian mempunyai ide-ide seperti ini ya. Ini tuntutan kalian adalah memiliki ide-ide seperti ini. Sedangkan untuk yang nomor 2. Nomor 2 di sini ada deretnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 tambah kebetulan di sini udah ada clue-nya yaitu n kuadrat. Nah, berarti di sini adalah merupakan bilangan kuadrat. Kalau saja di sininya nggak ada, berarti kalian harus mencari ini berupa apa bilangan ini. Ya, sebenarnya di sini kelihatan juga ini merupakan suatu bilangan-bilangan kuadrat. Ya, ini 1 kuadrat, 4 ini 2 kuadrat, 9 ini 3 kuadrat.
16 ini 4 kuadrat, dan seterusnya sampai n kuadrat. Sehingga di sini untuk bentuknya seperti ini ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat terus sampai n kuadrat, sehingga bentuk sigmanya adalah sigma K sama dengan 1 sampai n ya dari K kuadrat. Yaitu kira-kira cara membentuk suatu notasi sigma dari suatu deret. Sangat sederhana juga. Nah, sedangkan untuk sifat-sifatnya, ini sifat-sifat ini kita gunakan biasanya dalam menentukan nilai suatu notasi sigma ya, atau dalam suatu penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan notasi sigma. Ini dapat kita gunakan sifat-sifat yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita lihat sifat-sifatnya. Kalau kita punya M dan N adalah bilangan asli, dengan M-nya ini kurang dari sama dengan N, dan C-nya bilangan real, ya ingat MN-nya bilangan asli, maka berlaku kalau kita punya sigma K sama dengan 1 sampai N untuk UK sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai N. Ini sesuai dengan definisi yang pertama tadi. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kalau kita punya sigma K sama dengan 1 sampai N dari suatu bilangan C, nah maka sebenarnya adalah ini kan tidak ada K-nya. Berarti C ditambah C ditambah C ditambah C ditambah C ditambah C tambah C sampai sebanyak C-nya sebanyak N, atau sama saja dengan N dikali dengan C. Kemudian sifat berikutnya, kalau ada sigma K sama dengan M sampai N ya untuk UK ditambah VK, maka sama saja dengan kita kerjakan dulu untuk UK-nya dari mulai M sampai N, dan kita juga ditambahkan dengan pengerjaan untuk VK-nya. Kemudian berikutnya, nah kalau ada dikalikan dengan C kali UK, ini sebenarnya mirip kayak contoh yang pertama tadi ya. Nah itu kira-kira sifat yang keempat, dan sekarang sifat yang kelima. Nih kalau misalkan ada sigma ya dari M sampai P-1 UK ditambah sigma P sampai N, di sini berurutan, nah maka menghasilkan sama dengan seperti ini. Nanti kita lebih banyak sifat yang ini akan dibahas di berikutnya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses.